lagi bersama saya Azahra Masid dan juga teman saya Putri Andriana di Items, informasi ke teman-teman millennials yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Tapi sebelum mulai, kita harus mematuhi protokol kesehatan nih dari pemerintah, yaitu dengan apa, Put? memakai masker. Langsung Jadi, saja ya. Kita jangan sampai keasikan ngobrol ya sama teman-teman tapi kita Betul. lupa memakai masker karena itu penting banget guys supaya kita saling menjaga diri. Jadi buat kalian juga ya dimanapun berada ya, mau di sekolah, mau di kampus, mau di tempat kerja, masker itu nggak boleh lupa pokoknya. Betul banget, tapi nih ya Put ya, kita kan sekarang kayaknya mungkin udah banyak orang-orang yang pengen jalan-jalan. Betul. Nah, tapi di sini ada yang unik nih, kamu udah pernah ke Gorontalo belum? Belum dong, dan mungkin ya setelah hari ini kita akan share informasi ke teman-teman atau mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa share informasi balik ke kita ya, bisa kolom komen di bawah ini ya. Itu juga kalian misalnya pernah ke Gorontalo bisa share balik ke kita. Nah cocok banget sama topik kita hari ini karena kita akan bahas soal All About Gorontalo. Nah, Sebenarnya Gorontalo itu apa sih Put? Bisa dijelaskan tidak sih? langsung aja aku jelasin ya. Jadi Gorontalo ini merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi. Dan kalian juga perlu tahu ya kalau misalnya Gorontalo ini dijuluki sebagai Bumi Serambi Madinah karena banyaknya warga yang memeluk agama Islam dan persebaran agama Islam yang sangat meluas di Gorontalo dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi. Nah, nggak cuma itu aja nih Za. Di balik julukan tersebut, Gorontalo juga menyimpan potensi wisata alam yang nggak perlu diragukan lagi. Langsung aja kita bahas satu-satu ya. Pertama, ini ada Taman Laut Olele yang terletak di Desa Olele, Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Kalau misalnya kita dari pusat kota Gorontalo, itu kalian memerlukan waktu sekitar 30 sampai 40 menit atau berjarak sekitar 20 km. Nah, namanya aja udah taman laut, pasti keindahan bawah lautnya itu benar-benar menakjubkan. Ya, bahkan Taman Laut Olele ini menjadi ikon wisata Gorontalo itu sendiri. Kalau misalnya kalian ke sana, sebelum kalian menceburkan diri ke air yang sangat bening, kalian akan dibuat terpesona oleh pasir putihnya. Ini cocok banget buat yang hobi snorkeling sama diving. Kamu sendiri suka nggak snorkeling sama diving? Suka banget, itu malahan hobi aku ya Put ya. Karena enak banget gitu kayaknya kalau udah masuk ke air itu kayak bebas gitu, lepas rasanya. Betul banget, berarti ini cocok banget nih buat kamu Niza. Karena di lokasi ini itu terdapat perairan Teluk Tomini yang menawarkan diving spot yang mempesona. Misalnya yang pertama itu ada Goa Jin. Kenapa dinamakan Goa Jin? Karena memang bentuk goanya itu tegak ke bawah dengan kedalaman mencapai 22 meter. Terus ada lagi spot yang kedua itu ada Coral Pool alias tiang karang. Lalu ada spot Beehive yang dinamakan Beehive itu karena bunga karangnya itu berbentuk seperti sarang lebah. Dan yang terakhir ini ada spot Traffic Jam. Nah, disebut sebagai traffic jam itu karena siapapun yang nanti akan ke sana itu pasti akan terhenti sehingga menyebabkan kemacetan. Ya kalau ngomongin kemacetan, kalau menurut aku wajar aja sih karena kan orang-orang pada berlomba-lomba ya buat ngelihat terumbu karang yang ada di sana dan saking indahnya bahkan jernihnya gitu kok. Tapi nggak hanya itu ya, di sini juga ada Pulau Saronde. Nah, berikutnya ini masih wisata air. Pulau yang ini tak kalah suguhkan kecantikan yang eksotis banget ya Put ya. Walaupun pulau ini terletak di utara Teluk Wandang, nah ini juga memamerkan hamparan pasir putih dan karpet perairan nan biru yang juga pastinya jernih Put. Saking jernihnya nih, wisatawan bisa melihat panorama terumbu karang dari atas permukaan air loh. Dengan potensi alamnya, Pulau Saronde ini menawarkan beragam aktivitas wisata yaitu snorkeling, diving, surfing, memancing ikan di laut, ataupun sekedar hanya bersantai nih. Aduh kayaknya aku harus ke sana ya. Banget. Tapi nggak cuma itu aja nih Za, masih ada lagi wisata air lainnya di Gorontalo. Yang satu ini itu nggak kalah populer, namanya itu Pulau Cinta. Asik. Pulau Cinta ya, namanya kayaknya udah sweet gitu. Kalau kesana sama pasangan kayak cocok banget ya. Betul. Nah, kenapa dinamakan cinta? Karena pasir Pulau Cinta itu berbentuk hati
dan terletak di perairan Kabupaten Boalemo, tepatnya di Patoameme, Batu Moito. Nah, pulau alami yang sering juga digadang-gadang sebagai pulau romantis ini memiliki jembatan yang dibentuk seperti hati. Dan juga di sana tersedia eco resort yang berdiri di atas perairan biru mudanya. Cocok banget buat kalian yang pengen nginep dan juga memaksimalkan liburannya. Jadi ya, kalian tuh nggak perlu jauh-jauh ke Maldives buat menikmati keelokan panorama laut. Cukup ke Pulau Cinta aja, kalian udah bisa ngeliat pemandangan yang sangat cantik dan juga romantis. Nah, seperti wisata air lainnya, kalian juga di sana bisa melakukan snorkeling dan diving atau sekedar menikmati pemandangan indah di Pulau Cinta tersebut. Aduh, Pulau Cinta ya. Namanya aja udah cinta, pasti kalau kita ke sana udah cinta banget nih Cinta sama banget pulaunya. sama pulaunya. Setuju. Betul. Nah, tadi kan sudah puas ya main-mainnya nih di lautnya. Sekarang saatnya kita berwisata di daratannya nih. Nah, ada namanya Bukit Layang ya Put ya. Berada pada ketinggian sekitar 700 mdpl dan pengunjung dapat menikmati pemandangan kota Gorontalo dari berbagai sudut nih guys. Nah, bukit ini juga terletak di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hutotalangi, Kota Gorontalo. Nah, mau datang saat matahari terbit maupun tenggelam, keelokan pemandangan kota Gorontalo yang dilatari awan biru ataupun langit gemintang ini berhasil memukau para pengunjung pastinya. Nah, tapi nggak hanya itu aja ya Put ya, karena pengunjung juga bisa berkemah dengan mendirikan tenda sambil menikmati kesejukan sembari memandangi kerlap-kerlip lampu di malam hari. Ini kayaknya cocok banget nih buat yang mau camping, terus habis itu sama keluarga, sama teman, terus barbekyuan sambil memandangi langit. Aduh, indah banget pastinya. Tapi itu ya, kayaknya Put, ya. harus rame-rame ya kesana, kayaknya kalau misalnya cuman orangnya sedikit kayaknya kurang srek gitu. Nah, lanjut nih, masih ada wisata darat lainnya yang namanya itu ada Desa Adat Bubohu. Itu merupakan desa wisata religi. Nah, di sana itu selain adanya pesantren yang dekat dengan alam, masyarakatnya juga menyimpan kekayaan budaya serta sejarah kerajaan Gorontalo. Jadi dapat nilai plusnya ya, bukan cuma jalan-jalan, tapi kalian juga di sana bisa sambil belajar sejarah. Terus nih, desa itu tuh letaknya tidak jauh dari Bandara Jalaluddin Gorontalo dan menyediakan fasilitas untuk menunjang kunjungan wisatawan. Misalnya ada pondok beratap daun rumbia, penginapan yang nyaman, sampai ke fasilitas olahraga, pokoknya semuanya di sana tuh ada. Dan uniknya dari desa adat ini itu bentuk rumah atau pondokan tradisional yang sangat kental dengan budaya Gorontalo. Sehingga nggak jarang ya para wisatawan yang berkunjung ke sini itu mengabadikan foto di depan pondokan yang unik ini. Pasti dong, kayaknya nggak seru gitu kalau misalnya kita jalan-jalan tapi nggak foto-foto kan? Iya, itu kan momentum juga ya, Betul. kenangan. Kalau kita mau ke sana lagi atau mau sekedar share gitu sama teman-teman gitu tentang keindahan Gorontalo. Tapi kita tuh tadi kan baru ngebahas soal wisata air dan juga lautnya, tapi ternyata Gorontalo ini menyimpan banyak kebudayaan dan juga sejarahnya Put. Setuju banget. Tapi kita nggak akan bahas itu di segmen ini ya. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Makanya buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap pantengin kita di Item Informasi ke teman-teman milenials.